Dan puasa, ada dua hal tentang puasa Ramadan. Pertama tentang Ramadan sendiri, yang kedua tentang puasanya. Saya awali dengan Ramadan sendiri. Pertama adalah Ramadan bulan yang terbaik. Tidak ada bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Hari yang terbaik adalah hari Jumat. Malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Nah, ini tiga-tiganya berkumpul di Ramadan. Ya. Tiga-tiganya berkumpul di Ramadan. Jumat ada di Ramadan, malam Lailatul Qadar ada di Ramadan, ya, dan bulan Ramadan sendiri adalah bulan yang terbaik. Kenapa Ramadan bulan yang terbaik? Pertama, karena satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya dalam Quran hanya Ramadan. Kita nggak temukan nama bulan yang lain di bulan Ramadan. Ya, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, hanya Ramadan yang Allah sebut namanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi Allah menyebut secara tegas bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Yang kedua, karena nilai sejarah. Semua waktu yang mulia pasti ada sejarahnya. Kenapa dimuliakan? Karena ada sejarahnya. Dimuliakan hari Jumat karena ada sejarah Allah ciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam. Hari yang terbaik adalah hari Jumat, kata Nabi. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam. Ya, karena ada sejarah. Lailatul Qadar mulia karena ada sejarah nuzulul Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Dan bulan Ramadan bulan mulia karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sejarah istimewa. Sejarah makhluk saja istimewa, apalagi sejarah Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran itu bukan ciptaan Allah. Quran adalah kalamullah, sifat Allah, melekat sama Allah, ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan Quran itu makhluk. Tapi Quran adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, melekat pada Allah. Makanya Quran memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah. Maha suci, maha mulia, maha menyembuhkan. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Kita bisa menyembuhkan dengan membaca Quran. Karena ada sejarahnya. Yang ketiga, Allah pilih salah satu dari rukun Islam, itu pelaksanaannya ada di Ramadan. Salat semua bulan ada. Zakat semua bulan ada. Haji 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Puasa Ramadan hanya di bulan Ramadan. Salah satu dari rukun Islam hanya ada di bulan Ramadan. Kalau haji 3 bulan, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji pada bulan-bulan, bulan-bulan bukan 1 bulan, ya, 3 bulan. Bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kalau puasa hanya di bulan Ramadan. Puasa yang wajib hanya di bulan Ramadan. Yang keempat, keutamaan Ramadan juga sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, yang dimuat oleh atau diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Walaupun ulama berbeda-beda pendapat terkait dengan tingkatan hadisnya, tapi setidaknya disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Hadisnya apa? Di mana dalam hadis tersebut disebutkan, man adda fihi bi khislatin minal khair kaman adda fariidah, wa man adda fariidatan kaman adda sab'ina fariidatan fi ma siwah. Siapa yang melaksanakan yang sunnah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan yang wajib. Kadang ada orang bertanya, Ustaz, salat tarawih itu sunnah, kok orang berbondong-bondong ke masjid? Nah, pahala tarawihnya sama dengan yang wajib? Pahalanya sama dengan yang wajib. Jadi wajar kalau orang ngejar-ngejar salat tarawih, karena pahalanya sama dengan wajib, sama dengan salat subuh kita, sama dengan salat isya kita, sama dengan salat zuhur kita, gitu kan. Kalau kita ngejar-ngejar salat wajib ke masjid, begitu juga salat tarawih, karena pahala sunnah di bulan Ramadan
Faman adda fihi bi khislatin minal khair kaman adda fardatan fi ma siwa. Siapa yang melaksanakan satu perkara kebaikan yang sunnah bukan yang wajib, hukumnya atau pahalanya sama dengan yang wajib. Sama dengan yang wajib. Waman adda fihi fardatan, siapa yang melaksanakan di bulan Ramadan satu kewajiban, kaman adda sab'ina fardatan fi ma siwa, pahalanya 70 kali lipat dibandingkan yang wajib di bulan yang lain. Jadi walaupun kita musafir, tapi kalau kita sanggup puasa, puasa. Karena beda puasa qadha dengan puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa qadha udah di luar Ramadan, pahalanya menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban. Tapi dapat pahala Ramadan tidak, karena dilaksanakan di luar Ramadan. Kalau bisa laksanakan di bulan Ramadan. Walaupun musafir sekalipun punya rukhsah untuk tidak berpuasa, kalau bisa berpuasa maka berpuasa. Tapi kalau nggak sanggup berpuasa karena perjalanannya melelahkan, jangan paksakan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu keutamaan yang keempat bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada kewajiban puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ma'an niyyah. Meninggalkan atau menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat. Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa yang nggak boleh dilakukan saat kita puasa? Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga berhubungan suami istri. Ini tiga yang utama yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sekarang kata Allah, silakan berhubungan suami istri, silakan makan, silakan minum sampai datang waktu fajar. Artinya setelah datang waktu fajar, tiga itu tidak boleh lagi. Itu dalilnya dari Al-Quran di surah Al-Baqarah yang tadi dibaca oleh Imam, ya. Jadi tiga itu yang membatalkan utama. Makan, minum, berhubungan. Ya. Makan, minum, kalau kita lakukan dengan sengaja, dosa besar. Berhubungan, apalagi. Ya. Jadi makan, minum, berhubungan, kalau kita lakukan dengan sengaja, tanpa ada rukhsah yang membolehkan, maka dosa besar. Nabi dalam hadis pernah bersabda, kata Rasulullah, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insama. Siapa yang tidak berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan tanpa rukhsah, tanpa keringanan, tanpa sebab yang dibolehkan oleh syariat untuk dia tidak berpuasa, lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insama, maka tidak bisa dia bayar walaupun dia puasa setahun penuh. Artinya kalau tidak berpuasa dengan sengaja, makan, minum, berhubungan tidak sengaja, sengaja, maka dia dosa besar. Berhubungan suami istri wajib bayar kafarah, tebus dosa, yaitu merdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Itu tiga yang membatalkan puasa utama: makan, minum, berhubungan. Yang keempat, yang seringkali orang tidak menyadari, ya, yang keempat adalah memasukkan apapun ke dalam tubuh lewat rongga yang terbuka. Memasukkan apapun lewat rongga yang terbuka. Kumur-kumur, tahu-tahu ketelan, ya, apalagi ya, lewat hidung, lewat telinga, lewat mata. Lewat mata, obat tetes mata itu membatalkan puasa juga. Ya, lewat pantat, ya, apapun lewat rongga yang terbuka. Infus, ya, itu juga termasuk membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Jadi bukan hanya makan saja, memasukkan apapun lewat rongga yang terbuka. Kita mandi pakai shower, kita nyalakan deras gitu kan, potensi masuk lewat telinga. Potensi masuk lewat telinga. Kalau masuk batal puasanya. Ustaz, ini nggak sengaja. Ente sengaja buka showernya. Ente sengaja tahu potensi akan masuk lewat telinga. Ustaz, dalilnya mana? Dalilnya hadis Nabi. Kata Rasulullah, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Saat ente berwudu, masukkan air sedalam-dalamnya lewat hidung.
kecuali puasa. Artinya masuk lewat hidung batal puasa. Masuk lewat hidung batal puasa. Padahal bukan lewat mulut kan? Di situ ulama mengkiaskan semua lubang yang terbuka, kalau masuk sesuatu baik benda padat benda cair maka batal puasanya. Termasuk lewat pantat juga, Pak. Ya. Mohon maaf, nggak ada malu dalam agama ya. Maka kalau kita puasa jangan berendam. Kalau kita puasa jangan berendam. Ustaz, saya berendam emang masuk air, potensi masuk. Namanya benda bocor, ada lubangnya pasti masuk. Ya, kalau gelas bocor dikit masukkan ke air, masuk kan airnya, Pak? Masuk. Ada lubangnya. Apalagi kalau klepnya udah rusak, Pak. Klepnya udah rusak tambah cepat masuknya, Pak. Ya. Jadi nggak boleh berendam. Potensi batal. Ustaz, susah banget ini. Kok nggak boleh berendam, nggak boleh pakai shower gitu kan? Rapot ibadah kita itu nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Kan kita nggak tahu sah atau tidak menurut Allah. Kita harus hati-hati jangan sampai kita lakukan sesuatu tidak ada ganjaran di mata Allah Subhanahu wa taala karena sudah batal menurut Allah. Nabi dalam hadis mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapatkan kecuali lapar dan haus. Lapar dan haus berarti dia nggak makan, nggak minum. Tapi potensi bisa nggak sah sama sekali menurut Allah. Jadi kita hindari melakukan apapun yang berpotensi batal, maka bisa berakibat batal kalau memang terjadi. Kalau kita berendam ternyata memang masuk lewat bawah, maka batal juga berarti ya. Kalau kita pakai mandi, pakai shower, wah enak Pak ya, dingin. Tapi kalau masuk sesuatu batal puasanya. Ustaz, dari mana kita tahu masuk atau tidak nanti di hari kiamat raportnya? Raportnya di hari kiamat. Ya nggak ada ujian ulangnya, nggak ada. Jadi dari sekarang kita hati-hati. Kalau kita ujian, kalau potensi salah jangan jawab seperti itu. Jawab yang pasti benar menurut kita. Kalau kita udah lakukan yang pasti benar menurut kita, insya Allah potensi salahnya lebih kecil. Potensi salahnya lebih kecil. Kalau meragukan jangan. Ya, kalau meragukan jangan. Jadi masuk apapun lewat rongga yang terbuka termasuk infus. Ada yang nanya, Ustaz, suntik kan gimana Ustaz? Suntik masuk juga, ya. Suntik masuk juga. Kalau boleh disuntik, Pak, orang bisa nyuntikkan vitamin, Pak. Orang kaya aman, puasa aja dia, tinggal suntikan vitamin, ya. Suntikan rendang padang gitu kan ya. Suntikan apel jeruk gitu kan ya. Sama dia makan juga namanya. Dari mana Ustaz? Dari itu dalilnya tadi. Masuk lewat hidung. Emang kenyang kalau masuk lewat hidung, Pak? Enggak kan? Tapi Nabi mengatakan wa baligh fil istinsyaq, masukkan air ke hidung saat berwudu kecuali puasa. Jangan terlalu dalam khawatir masuk. Enggak kenyang, enggak kenyang. Apalagi kalau disuntik kalau suntikan obat kenyang, Pak. Diinfus apalagi, Pak. Ya, kalau infus boleh. Orang kaya aman, Pak. Bisa puasa, aneh puasa dah ya. Dari jam 8 udah dia diinfus ya. Itu masuk sarapan pagi ya. Siang masuk makan siang gitu kan ya, nanti pas bukber ikut juga gitu kan, padahal di mata Allah belum tentu sah. Di mata Allah belum tentu sah. Apapun yang belum tentu hindari. Ya karena raport kita di hari kiamat nanti. Itu yang keempat. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang dimaksud dengan sengaja, kita melakukan sesuatu yang berpotensi keluar mani. Kalau terjadi keluar mani batal. Ya, bercumbu suami istri, melihat yang membangkitkan nafsu, ya, melihat istri yang lagi cantik-cantiknya gitu kan, bersolek gitu kan ya. Kalau berpotensi akan keluar mani, kita udah keluar mani maka batal puasa. Ya, apalagi pakai tangan, ya, maka batal puasanya. Apapun melakukan sesuatu yang berpotensi keluar mani maka batal puasanya. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja berdasarkan hadis kata Rasulullah, "Man dara'ahul qai'u fala yuftir wa man istaqa'a faqad afṭar." Siapa yang tidak sengaja muntah maka tidak batal. Siapa yang sengaja memuntahkan maka batal puasanya. Nah, itu 6 perkara yang membatalkan puasa, ya, yang membatalkan puasa.
Jadi puasa menahan diri dari yang membatalkan puasa. Yang 6 tadi jangan dilakukan dari subuh, dari waktu fajar sampai terbenam matahari sampai datang waktu maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Dari subuh datang waktu subuh. Subuh tadi jam 4.43 mana? Hah? 4.42. Dari jam 4.42 sampai maghrib jam 18 berapa? 9 menit ya. Jadi dari sejak waktu subuh sampai waktu maghrib. Bukan patokan azan ya. Saya berkali-kali menyampaikan ini karena banyak orang yang bertanya, Ustaz, katanya kalau dengar azan masih boleh sahur. Enggak. Ya, kalau belum masuk waktu subuh masih boleh sahur. Kalau sudah tiba waktu subuh, walaupun belum azan, sudah nggak boleh sahur lagi. Karena patokannya bukan azan, patokannya adalah waktu subuh sampai waktu maghrib. 4.42 udah nggak boleh lagi kita melakukan yang membatalkan puasa. Makanya di dalam mazhab Syafi'i disunnahkan berhentinya lebih cepat. Karena kalau 1 detik saja sudah masuk waktu subuh, batal puasanya. Tapi Ustaz aneh nggak sengaja gitu kan ya. Ada orang lagi sahur gitu kan, asik-asiknya sahur gitu kan ya. Kebablasan, kelewatan. Dengar azan, Allahu Akbar dari masjid raya. Ternyata azannya terlambat. Azannya jam 5. Dia baru mau berhenti. Batal puasanya karena dia sudah makan dari 4.42 itu sampai jam 5 azan tadi itu dia masih makan. Dia masih melakukan yang membatalkan puasa, maka batal puasanya. Jadi Ustaz, kalau saya batal puasanya, saya boleh gak puasa hari itu? Tidak boleh juga. Tetap tidak boleh. Makan dan minum siang hari di bulan Ramadan tanpa rukhsah. Siapa yang ngasih ente rukhsah? Ente sakit tidak, musafir tidak. Tetap gak boleh makan, gak boleh minum. Lanjutkan sampai maghrib, tapi hari itu ente kodok nanti. Karena gak ada rukhsahnya ente untuk tidak puasa. Ustaz, saya kebablasan, tahu-tahu jam 5 baru azan dengan azan di masjid gitu kan. Ternyata azannya terlambat. Jadi puasa saya gimana? Gak sah. Jadi saya boleh makan setelah itu? Tidak boleh. Gak ada rukhsahnya untuk makan dan minum. Kata Nabi, siapa yang tidak berpuasa tanpa rukhsah, harus ada rukhsahnya. Apa rukhsahnya? Rukhsahnya sakit, musafir, lanjut usia, ibu hamil dan menyusui, haid dan nifas. Itu gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Tapi gak sah puasanya. Tapi saya gak boleh makan. Tetap gak boleh makan. Jadi hati-hati. Banyak orang mengira, wah kalau udah batal ya udah deh saya lanjutin aja sarapan pagi. Gak boleh, haram hukumnya. Dosa besar. Dosa besar kita melakukan yang membatalkan puasa tanpa rukhsah yang dibolehkan dalam Islam. Termasuk ibu-ibu. Haid dan nifas boleh membatalkan. Bersih jam 12, setelah jam 12 sholat zuhur gak boleh lagi makan. Rukhsahnya udah habis. Rukhsahnya udah habis. Jangan dikirain sampai maghrib masih boleh. Enggak, puasanya tidak dianggap tapi makan tidak boleh. Kenapa? Tanpa rukhsah. Rukhsahnya sudah habis. Ente udah nyampe di tempat kalau musafir. Ente sudah bersih dari haid kalau ente sudah sedang haid. Ini hal yang seringkali orang nggak tahu. Silakan baca di kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rushd. Lanjutkan tanpa makan, tanpa minum, tanpa melakukan yang membatalkan puasa, tapi hari itu tidak terhitung karena tidak dilakukan dari subuh. Banyak yang nggak paham seperti ini ya. Dosa besar kita makan, minum, melakukan yang membatalkan puasa tanpa sebab. Harus ada sebabnya. Sebabnya apa? Sakit, musafir, lanjut usia, hamil menyusui, haid dan nifas. Ada nggak sebab itu? Kalau udah bersih dari haid, sudah nggak haid dan nggak nifas lagi berarti. Kalau musafir udah nyampe, kita musafir, masih boleh nggak puasa. Nyampe di rumah, selesai, berhenti, jangan makan lagi, jangan minum lagi, jangan mentang-mentang kita musafir, bisa diatur orang Pak kalau begitu Pak. Musafir, nah, nyampe aja jam 9 pagi aja dah, ya, nyampe di rumah jam 9 pagi aja dah, supaya kita masih musafir sampai jam 9 dari situ, wah udah sarapan pagi, makan siang, dosa hukumnya. Rukhsah itu udah habis, itu sudah nyampe di tempat tujuan. Rukhsahnya sudah habis, ya. Jadi ingat, perhatikan hadis Nabi, man aftara yauman min Ramadan, siapa yang tidak berpuasa satu hari saja
Tapi untuk dihitung satu harinya berpuasa tidak, karena tidak dari pagi. Ya, dan tidak dari subuh sampai maghrib. Tapi untuk membatalkan sudah tidak boleh lagi. Untuk melakukan yang membatalkan puasa, kan puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dari sejak subuh sampai maghrib. Sampai maghrib. Bukan sampai azan, bukan. Jadi patokannya bukan azan. Ustaz ada lagi nunggu buka puasa, tiba-tiba dengar azan, Allahu Akbar, saya langsung buka puasa. Ternyata azannya kecepatan Ustaz. Ya batal puasanya. Batal. Jadi gimana? Qadha nanti di hari yang lain. Wajib diqadha di hari yang lain. Hati-hati karena raport kita nanti di hari kiamat. Jangan nanti terhitung kita melakukan dosa besar, jangan nanti terhitung kita gak puasa gitu kan. Ya, raportnya di hari kiamat nanti. Gak ada hairnya lagi setelah itu. Jangan sampai, loh kok saya gak ada puasanya di sini gitu kan. Itu melakukan yang membatalkan puasa berkali-kali kata Allah gitu kan. Jadi raportnya di hari kiamat nanti. Jadi harus hati-hati dari sekarang. Makanya perlu belajar fikih. Apa hukumnya belajar fikih puasa? Fardu ain bagi yang mau puasa. Ya, fardu ain bagi yang mau puasa. Siapa yang wajib puasa? Muslim, baligh, berakal, sehat, tidak musafir, tidak haid dan tidak nifas. Muslim, baligh, berakal, wajib dia puasa. Sehat, ya, segar bugar gitu kan ya. Segar bugar, sehat, tidak lanjut usia ya, dan dia tidak haid dan nifas. Maka itu dia orang wajib berpuasa. Jadi dari subuh sampai maghrib, sampai datang waktu maghrib, bukan patokan azan. Jadi kalau kita dengar azan, lihat jam dulu. Udah maghrib belum? Wah, azannya kecepatan. Jangan. Kalau kecepatan jangan dilakukan, Pak. Kalau meragukan, jangan kita berbuka. Kalau meragukan, jangan kita berbuka. Bukan meragukan kita wah ini kayaknya udah maghrib. Nggak ada kayaknya, Pak. Ya nggak ada kayaknya, harus yakin. Nggak ada kayaknya hari ini udah Ramadan. Nggak ada kayaknya, Pak. Harus yakin. Yakin nggak? Kalau nggak yakin nggak boleh. Man shama yauma syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan termasuk Ramadan atau bukan, sudah bermaksiat kepada Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh juga meragukan. Kalau waktu maghrib itu jam 8, jam 16, jam 18 9 menit atau 6 9 menit. Kalau ragu 6 9 menit, undur 10, Pak. 6 10 menit. Ragu masih 6 11 menit. Ragu 6 12 menit gitu kan. Terutama kalau kita berada di luar kota, Pak. Kan waktu maghribnya nggak sama, Pak. Ya. Waktu maghribnya nggak sama. Kalau nggak saya dulu saya di Palembang, ditambah 10 menit dari Jakarta. Ditambah 10 menit. Berarti kalau ke Semarang, ya agak lebih cepat, ya. Jadi kalau ragu, ntar dulu yakin sampai yakin datang waktu maghrib, ya. Nggak bisa ada orang, Ustadz saya lagi di Semarang, gitu kan. Saya lagi di Palembang, gitu kan. Saya taunya maghrib itu jam 18 9 menit di Jakarta. Saya langsung berbuka pas jam 18 9 menit. Ternyata di Palembang belum maghrib. Ya batal puasanya. Itu harus yakin dulu udah di waktu maghrib. Tanya, fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang tahu kalau ente enggak tahu. Jadi enggak ada istilahnya enggak sengaja. Enggak sengaja yang tidak membatalkan puasa itu adalah enggak sengaja. Ya, kan seringkali ada orang katanya kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Enggak sengaja yang tidak membatalkan puasa itu tidak tahu atau lupa kalau dia sedang puasa. Nah, itu baru. Itu biasanya terjadi di hari pertama, Pak. Kita udah biasa sarapan, ya, udah biasa bangun-bangun minum gitu kan ya. Tiba-tiba kita karena udah belum menyesuaikan diri dengan Ramadan, masih terbiasa dengan kebiasaan yang sebelumnya, bangun-bangun langsung minum gitu kan, padahal udah jam 8 pagi gitu kan ya. Atau kita sarapan gitu kan ya, langsung habis subuh di masjid langsung pulang-pulang datang ke dapur makan gitu kan. Saya puasa. Ini baru gak batal. Jadi lupa, yang tidak batal itu adalah lupa kalau dia sedang puasa. Bukan lupa waktu, bukan lupa waktu. Waktu wajib tahu. Kita kalau sholat subuh, ternyata belum masuk waktu subuh, wajib diulang kan, Pak? Wajib diulang, nggak memenuhi syarat.
Ya memenuhi syarat wajib diulang. Ya, jadi nggak ada istilahnya saya nggak tahu, nggak ada. Karena untuk tahu itu syarat. Syarat puasa harus tepat waktu. Ya, jadi nggak boleh kita katakan karena kita nggak tahu ya. Ma'an niyah disertai niat. Tidak melakukan yang batalkan puasa dari waktu subuh sampai datang waktu maghrib, ma'an niyah disertai niat. Harus disertai niat ya. Disertai niat. Niat setiap malam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, la siyama liman lam yubayyitu siyama minal lail. Tidak sah puasa bagi yang tidak berniat sejak malam harinya. Jadi setiap malam wajib kita berniat. Niat itu tepatnya di hati, bukan di lidah. Yang diucapkan selama ini nawaitu shauma ghadin an hada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu lafaz niat. Lafaz niat tidak dianggap niat sampai kita lintaskan dalam hati. Artinya harus pakai hati kalau niat. Niat harus pakai hati. Ya, jadi nawaitunya tadi itu kita terjemahkan dalam hati, aku berniat puasa esok hari fardu karena Allah, ya, baru dianggap berniat. Setiap malam wajib berniat. Ustaz, katanya boleh niat sekali saja. Jadi pemerintah sudah mengumumkan besok Ramadan. Nanti malam saya langsung berniat. Aku berniat puasa Ramadan sebulan penuh fardu karena Allah. Apakah cukup? Meragukan. Kenapa meragukan? Ulama masih beda pendapat. Kalau ulama masih beda pendapat itu namanya meragukan. Kalau ulama masih beda pendapat makanya meragukan. Ya. Jadi jangan lakukan yang meragukan. Cari yang aman. Kalau berniat tiap malam ulama sepakat sah. Jadi yang mana dipilih, Pak? Niat tiap malam kita berniat. Aku berniat puasa esok hari fardu karena Allah. Besoknya aku berniat puasa esok hari fardu karena Allah. Ustaz, dalil mereka yang mengatakan bahwa niat cukup sekali itu apa? Itu pendapat mazhab Maliki. Pendapat mazhab Maliki yang mengatakan bahwa boleh niat cuma sekali di awal bulan. Dalilnya apa? Dia kiaskan dengan sholat. Dia kiaskan dengan sholat. Kita sholat tadi subuh 2 rakaat, tapi kita niat cuma di rakaat pertama. Di rakaat kedua nggak perlu niat lagi. Jadi dia kiaskan dengan sholat. Sebagaimana sholat, ya sholat zuhur 4 rakaat, niatnya di rakaat pertama saja. Sholat maghrib 3 rakaat, niatnya di rakaat pertama saja. Rakaat kedua, ketiga udah nggak niat lagi. Itu dia kiaskan dengan sholat. Tapi kalau dalam ilmu usul fikih, ini disebut dengan qiyasun ma'al fariq. Menyamakan dua hal yang berbeda. Beda antara puasa dengan sholat. Ya, kalau puasa hari pertama, kedua putus dulu dengan berbuka. Jadi udah lepas dulu dari puasa sejak kita berbuka. Nyambung lagi nanti subuh, berarti udah terputus, sudah terpisah. Kalau terpisah harus niatnya sendiri. Beda dengan sholat. Rakaat pertama, kedua kita nggak salam dulu. Kita langsung nyambung rakaat kedua, langsung nyambung rakaat ketiga. Kalau salam dulu, seperti sholat tarawih kan salam dulu. 2 rakaat salam, lanjut lagi, niat lagi. Kenapa? Karena udah dikeluar dulu. Jadi nggak sama antara sholat dengan puasa. Jadi untuk hati-hati tiap malam tetap kita berniat. Tiap malam di situ setelah berbuka udah boleh niat, karena udah masuk malam. Jadi sejak malam kita buka puasa, langsung niat aku berniat puasa esok hari fardu karena Allah, supaya nggak lupa. Kalaupun nanti mau diulangi lagi silakan ya. Jadi supaya nggak lupa langsung niat, buka langsung niat buat besok, buka langsung niat buat besok, buka langsung. Karena kalau nggak niat nggak dihitung ibadah. Innamal a'malu binniat, amal hanya diterima jika disertai niat. Ya. Nah itu definisi daripada puasa. Ya, orang di bulan Ramadan puasanya bukan pilihan, tapi harus dilakukan. Tidak boleh tanpa rukhsah. Rukhsahnya saya sudah sebutkan tadi, orang yang sakit, musafir, lanjut usia, ya, kemudian hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui boleh nggak puasa, tapi dengan syarat nggak sanggup puasa. Tapi kalau sanggup puasa, ada ibu hamil yang kuat, dia puasa terus, ya nggak ada kendala sama sekali, wajib puasa. Jadi syaratnya harus tidak sanggup berpuasa. Ustaz, maksud tidak sanggup itu apa? Kalau ente berpuasa berakibat fisiknya jadi lemah atau sakit dan berpotensi membahayakan janin, maka silakan nggak puasa. Tapi kalau
nggak berpotensi sakit, nggak berpotensi lemes badannya, nggak berpotensi membahayakan janin, wajib puasa. Wajib puasa. Jadi bukan pilihan puasa. Sakit juga, sakit yang membolehkan tidak puasa itu sakit yang berakibat sakitnya tambah parah. Ya. Kalau dia paksakan untuk apa? Untuk puasa juga bisa pingsan atau bisa membahayakan kesehatannya. Maka silakan dia nggak puasa. Kalau sakit luka sakit juga, tapi nggak ada hubungan dengan puasa. Orang luka makannya masih nafsu, ya. Orang yang makannya masih nafsu, maka itu tidak dianggap sakit. Kenapa? Karena perutnya bisa kuat. Ya, dia bisa nyimpan makanan, sahur bisa banyak gitu kan, ya. Nggak dianggap sakit dia. Walaupun dia ada sakit patah tulang gitu kan. Kan nafsunya makannya masih banyak, enggak, ya. Berarti dia masih kuat orangnya, ya, masih kuat. Nah itu uzur yang bolehkan tidak berpuasa. Di saat kita berpuasa, Imam Ghazali membagi orang yang berpuasa itu kepada 3 tingkatan. Ya. Ini pembagian 3 tingkatan ini bukan dari Nabi, bukan dari Allah, tapi nggak ada yang salah di sini. Ya. Pertama, saumul awam, puasa orang awam. Puasa orang awam itu cuman sampai kepada tingkatan batal atau tidak sih, batal atau tidak sih. Nah, itu baru awam. Ya, Ustaz, kalau saya begini batal nggak sih? Itu baru awal, ya. Level naik sedikit, saumul khawas, puasa khusus orang yang khusus VIP, ya. VIP, puasanya VIP itu bukan hanya memperhatikan yang membatalkan, tapi dia perhatikan anggota tubuhnya jangan sampai bermaksiat. Matanya jangan sampai melihat yang dilarang. Telinganya jangan sampai mendengar yang dilarang, kakinya jangan sampai melangkah ke tempat yang dilarang, tangannya jangan melakukan yang dilarang, mulutnya jangan mengucapkan yang dilarang. Jadi dia jaga anggota tubuhnya. Dia bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, tidak berhubungan, tapi dia menahan diri dari semua maksiat. Itu puasa al-khawas. Ya, kita yang usianya udah di atas 50-an ini harusnya udah naik tingkatan menjadi puasa khawas. Yang ketiga, level yang paling tinggi, naik lagi khawasul khawas atau saumu khawasil khawas, puasa khusus VVIP. Itu orang yang bukan hanya menjaga dari yang maksiat, tapi dia jaga hatinya. Jangan sampai hatinya 1 detik saja lupa dari Allah. Jadi hatinya cuma menyebut nama Allah, Allah. Hatinya cuma menyebut nama Allah. Jadi kalau ada orang kita tegur dia nggak dengar, Pak, mungkin dia lagi khawasul khawas, ya. Ingatnya sama Allah saja, ya. Pak, oh, nggak dengar dia, ya. Ini khawasul khawas, dia jaga hatinya jangan sampai lupa dari Allah 1 detik pun, ya. Jadi itu khawasul khawas, berat, yang level yang paling tinggi, ya, khawasul khawas. Jadi kita usahakan setidaknya naik dikit lah, ya, atau naik masih berusaha jadi khawas. Ya, berusaha jadi khawas, jaga dari maksiat, jangan ngomongin orang, jangan memposting yang menyakitin orang, ya, jangan melakukan hal-hal yang berdosa gitu kan, baik dengan tangan, telinga, mata, mulut, ya. Nah ini dosa yang paling banyak itu dari mulut, Pak. Ya, dari lidah. Ya. Wa hal yukabbun nas ala manakhilhim illa hasaidu alsinatihim, kata Nabi. Betapa banyak orang terjerumus ke dalam neraka karena lidah. Jadi lidah harus dijaga, jangan sampai nyakitin orang, jangan sampai ngomongin kejelekan orang, jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor, apalagi kata-kata yang berunsur kafir atau murtad, ya. Maka kita harus hindari. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan ibadah kita nggak ada nilai jadi mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara bisa menghilangkan pahala puasa. Al-kadzib, berbohong, ya. Al-kadzib, berbohong itu apa? Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu berbohong. Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mas mau kemana, Mas? Lagi ada acara, ya, saya mau pergi, ada acara, gitu kan, ya. Bayangan kita ada acara itu di mana? Ada acara resepsi pernikahan, ada acara apa kayak yang besar gitu kan. Bukan, pulang ke rumah, Pak. Di rumah juga kan acara, Ustaz. Bukan, orang nggak bayangin itu kan. Kalau disebut ada acara besar, Pak, ya. Bukan ke rumah, bukan, ya. Ustaz, nggak datang ke rumah gitu kan, ada acara saya, ya.
Ada acara. Acara bukan tidur di rumah, bukan. Tidur di rumah tidak dianggap acara. Secara kebiasaan, al-ada muhakkamah, kebiasaan jadi landasan hukumnya. Kebiasaan jadi landasan hukum. Tidur di rumah bukan acara. Ya, tidur di rumah bukan acara, ya. Tadi Ustaz ini ya. Maaf Ustaz, ada acara enggak malam ini? Subuh ini ya. Tidur di rumah bukan acara ya. Jadi enggak bisa saya ada acara gitu kan. Acaranya tidur di rumah. Bukan. Al-ada muhakkamah, kebiasaan jadi landasan hukum. Di benak orang enggak bukan dianggap acara itu. Ya, acara itu keluar rumah, ada acara besar seperti pernikahan, ada acara rapat gitu kan, ada acara pertemuan, itu baru acara. Bohong, jadi bohong mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun kita menafsirkan yang berbeda, kalau dia dianggap oleh manusia kebanyakan bukan seperti itu, kita sudah berbohong juga. Kita sudah berbohong. Jadi berbohong enggak walaupun kita nafsirkannya berbeda, kecuali kalau tidak ada terlintas di benak kita makna yang seperti itu baru. Jadi kalau dibilang ada acara, namanya acara itu keluar rumah, ya, ketemu orang banyak gitu kan ya, atau ada rapat, ada pertemuan, ada janji gitu, itu acara ya. Jadi bukan tidur di rumah acara juga Ustaz, bukan. Ya, manusia tidak mengatakan itu acara ya. Al-kadzib wal ghibah, ngomongin kejelekan orang. Apa itu kejelekan? Apapun yang orang enggak suka namanya kejelekan. Apapun orang yang enggak suka itu namanya kejelekan, ya. Antadzkur, kata Nabi, antadzkur akhaka ma yakrah, ente mengatakan tentang saudaramu yang dia enggak suka. Jadi apapun tentang saudara kita yang dia enggak suka itu namanya ghibah, bisa menghilangkan pahala puasa. Walaupun benar sekalipun. Dia pencuri, kita katakan, dia pencuri tuh, pencuri gitu kan. Siap, ada yang suka Pak dibilang pencuri. Walaupun pencuri sekalipun dia nggak suka dibilang pencuri Pak. Nggak boleh kita mengatakan sesuatu tentang orang lain yang dia nggak suka. Kecuali ada kecualinya. Depan hakim. Silakan depan hakim, depan polisi. Pak polisi, tolong ditangkap dia pencuri. Boleh. Kepada orang yang bisa bertindak. Kalau orang yang bisa bertindak, itu tidak boleh ngomongin kejelekan orang walaupun benar sekalipun. Kepada orang yang bisa bertindak, ya. Kepada Pak RT, Pak RW gitu kan, Pak RW gitu kan ya. Mohon maaf itu di rumahnya sering terjadi maksiat gitu kan. Dan silakan. Kalau Pak RW bisa bertindak, kalau Pak RW nggak bisa bertindak, jangan ngomong sama dia. Ya. Jadi kita boleh ngomong kepada orang yang bisa bertindak. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu tindakan, Pak. Tindakan. Kalau tindakan boleh, dengan tindakan silakan, ya. Tapi bukan tindakan dengan secara pribadi, enggak. Lewat orang yang berwenang untuk melakukan tindakan, silakan. Jadi kalau kita, si Anu itu korupsi, hanya boleh korupsi ngomongnya ke KPK atau ke polisi supaya ditangkap, gitu kan, ya. Bukan kepada orang seperti saya nggak bisa nangkep, ya. Jadi nggak boleh ngomong korupsi tentang orang lain kecuali kalau ke KPK ngomongnya. Jadi berat sekali itu, ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ghibah dalam Quran dan Nabi mengharamkan ghibah di dalam hadis, ya. Wan namimah, ngadu domba orang enggak boleh. Kalau boleh ngadu domba, ya. Sama si A membicarakan kejelekan si B, sama si B membicarakan kejelekan si A sehingga mereka berantem. Ya. Bilang si A, B itu benci banget sama ente. Ya. B, si A itu benci banget sama ente. Itu ngadu domba namanya, ya. Akan dosa. Kalau terjadi permusuhan di antara mereka, maka kita berdosa selama mereka masih bermusuhan. Ya, kalau terjadi bunuh-membunuh, ente ikut andil dalam membunuh orang. Jadi berat hukumnya. Al-yaminul kadzibah, yang keempat adalah bersumpah bohong. Enggak boleh kita bersumpah bohong. Bersumpah untuk sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Ya, al-yamin. Wallahi, gitu kan ya. Aneh ngelihat dia padahal dia enggak ngelihat. Ya, wallahi dia berbohong padahal itu belum pasti juga dia berbohong juga, ya. Jadi enggak boleh kita bersumpah tidak sesuai kenyataan. Dan enggak boleh kita bersumpah supaya orang percaya sama kita. Ya, kita jangan jadikan Allah sebagai alat orang percaya. Jangan kita jadikan Allah sebagai alat orang percaya. Yang kelima, an-nadharu bi syahwah, melihat dengan nafsu. Ya, sekarang melihat dengan nafsu itu enggak harus keluar rumah, Pak. Di handphone banyak sekali, di Instagram, di YouTube gitu kan, ya. Jadi kita hindarin, kita kurangin, ya, minimalisir melihat hal-hal yang membangkitkan nafsu
karena itu semua akan menghilangkan pahala puasa kita. Jangan sampai kita capek berlapar-lapar, berhaus-haus, tidak melakukan hubungan suami istri, tapi ternyata nilainya tidak ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.